Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu kawan pajak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu kawan pajak semuanya selalu sehat dan masih semangat dalam menjalani aktivitas di sore hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan dimulainya live Instagram di sore hari ini. Namun kami harap tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu sekalian untuk tetap belajar bersama kami mengenai PMK 68 garis miring PMK 03 garis miring 2022 mengenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai atas transaksi perdagangan aset kripto. Baik, senang sekali saya Widya Rani Kusuma dapat menjumpai Bapak Ibu kawan pajak sekalian di sore hari ini untuk membahas mengenai PMK 68 tadi. PMK 68 ini merupakan salah satu PMK turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Seiring dengan berkembangnya era digitalisasi, semakin banyak terjadi perdagangan dan investasi aset kripto. Dan menanggapi hal tersebut, pemerintah telah menerapkan aturan mengenai PPh dan juga PPN atas transaksi terkait dari perdagangan kripto ini. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan kripto, dan apakah kripto ini merupakan aset, atau ada juga yang menyebutkan kripto ini adalah cryptocurrency. Jadi apakah kripto ini adalah sebagai alat tukar? Nah, pada sore hari ini kita akan mengupas mengenai apa itu kripto dan aspek perpajakannya bersama dengan penyuluh pajak KPP Madya Surabaya, yaitu Bapak Saiful Muslimin. Selamat sore, Cak Imin. Selamat sore Mbak Rani. Sudah lama ya kayaknya kita nggak live Instagram. Iya, hari ini alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu kawan pajak semuanya Mbak Rani. Baik, Cak Imin ini merupakan penyuluh pajak ahli muda di KPP Madya Surabaya. Seperti biasa nih, belum afdol rasanya kalau kita memulai kelas pajak atau live Instagram sebelum ada apa, Cak Imin? Cakep, pantun. Pantun ya. Makan soto enaknya barengan. Cakep. Mau tahu pajak kripto? Yuk kita simak PMK 68. Cakep. Oke, baik. Caimin, tadi kan saya sudah berulang kali menyebutkan ada kripto, ada perdagangan kripto, ada investasi kripto, cryptocurrency. Sebenarnya kripto itu apa sih, Caimin? Iya Mbak Rani, dosa sebetulnya mau membicarakan materi ini agak grogi Mbak Rani. Karena ini materi yang lagi viral ini, lagi viral ini pada saat ini ya. Banyak orang-orang membacakan kripto apa sih? Kalau tadi Mbak Rani bilang kripto gitu ya, soto pantunnya, bukan keripik sama soto loh ya artinya. Jadi Itu menu kripto. tadi siang tuh kayaknya. Iya ini. Oke, Mbak Rani, kripto kalau kita kenal ya, mungkin Bapak Ibu kawan pajak semuanya, ada sebagian dari Bapak Ibu kawan pajak merupakan bukan pemain ya, artinya memiliki dari aset tersebut. Nah, kalau saya sih masih belum. Nah, kan tetapi baik Bapak Ibu kawan pajak, pada sore hari ini tadi disampaikan Mbak Rani, kita akan coba membahas tentang kripto tersebut dari perspektif perpajakan tentunya ya Mbak Rani ya. Oke, iya. Iya. Jadi kalau kripto Mbak Rani ya, saat ini kan di era digital, tadi disampaikan Mbak Rani ya, semuanya serba digital, termasuk pembayaran pun, ya inginnya kita, bukan inginnya sih, tapi sampai dengan saat ini sudah dilakukan dengan digitalisasi gitu ya Mbak Cashless Rani. ya. Nah makanya sistem alat untuk melakukan pembayaran atau apapun tukar itu juga sekarang mengikuti, yaitu dengan cara digital. Nah, termasuk kripto ini Mbak Rani ya. Kalau tadi disebut oleh Mbak Rani virtual currency ya. Nah, virtual currency sebetulnya di Indonesia itu masih bukan merupakan alat pembayaran yang sah Mbak Rani ya. Bukan ya, berarti kalau Bukan. Iya, masih belum kalau di Indonesia ya. Mungkin di negara lain sudah ada beberapa negara yang mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, kalau di Indonesia termasuk di sini adalah Bitcoin ya, cryptocurrency ini bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Mungkin bisa kita pahami seperti ini Mbak Nani ya. Kalau kita mau, karena ini bukan merupakan pembayaran yang sah, bisa kita analogikan, kita persamakan dengan yang lainnya seperti emas mungkin ya. Emas, perak atau juga saham.
Ya. Mhm. Dia merupakan aset kan, dia Aset bukan ya, mhm. bukan merupakan alat pembayaran. Bukan Jadi alat tukar. iya, bukan alat tukar dan Mhm, juga bukan merupakan alat pembayaran. mhm, Misalnya kalau Mbak Rani ya, ini di Indonesia, kita bicara di Indonesia, kita mau beli kue lah misalnya Mbak Rani, mhm. ya Pakai mau kripto bisa nggak tuh? lah itu sama dengan emas tadi kan belum bisa kan, kita Oh, mau beli rokok, pakai emas, ini mhm, masih belum akui di Indonesia. Sama dengan aset kripto ini, dia masih belum, ditetapkan atau belum secara sah dan belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah sampai mhm. dengan saat ini. Jadi dia apa nih, Iya. Caimin? Iya, jadi Kripto ini? iya, seperti yang tadi saya sampaikan, seperti emas, perak, dan juga saham, dia merupakan aset, Mbak Rani ya. Mhm, Dia merupakan aset, bisa digunakan, oleh Bapak Ibu kawan pajak dan kita semuanya ya, masyarakat Indonesia, sebagai sarana untuk ini, saat ini kalau kalau aset, atau emas itu untuk investasi ya, Mbak mhm, Rani ya, salah satunya untuk investasi. Nah, investasi tersebut bisa, investasi yang berjangka atau, dalam jangka waktu tertentu yang tentunya sudah ada ketentuannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku ya mhm, di bidang, bursa berjangka. Jadi karena dia itu termasuk aset atau komoditi ya Mbak Mbak Rani mhm, ya, mhm, ini, dari sistem blockchain ya yang dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan tentunya, sehingga masuk dalam kategori komoditi. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 97 mhm, tentang perdagangan bursa komoditi. mmm, Nah, terus mhm, kemudian aset kripto ini, Bapak Ibu kawan pajak semuanya, ini juga ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Ini tentunya ada peraturan yang mengaturnya ya Mbak Rani ya, mhm. yaitu di Permendag Nomor 99 Tahun 2018. Kementerian Perdagangan ya Iya, berarti ya? Kementerian Perdagangan. Oke. Jadi, bisa disimpulkan kalau kripto ini ditetapkan sebagai suatu komoditi atau Komoditi. aset komoditi ya? Iya. Berarti kripto ini, kalau kita sandingkan sama seperti emas berarti Mhm. dia termasuk, barang kena pajak atau BKP gitu ya, Caimin ya? Iya, termasuk Mbak Rani. Heeh. Mmm, mhm, mhm. Ya, sesuai di ini ya Mbak Rani ya, kalau ini kita bicara PPN dulu ya, Mhm, karena nanti kan terkait kripto juga ada PPh-nya juga ya. mhm, mhm. Nah, kalau untuk, dia ini termasuk barang kena pajak atau enggak, ini sesuai dengan Undang-Undang PPN ya, di pasal 1 ayat 2 Undang-Undang PPN, kita mengenal, barang, sebelum kita masuk sebagai barang kena pajak, kita barang dulu. Sesuai di undang-undang itu diartikan bahwa barang itu ada 2 Mbak Rani, Mhm, ada barang berwujud, ada sama yang tidak berwujud. yang tidak Mhm, berwujud. Kalau berwujud ya tentunya ada wujudnya gitu ya Mbak Rani ya. mhm. Kalau yang tidak berwujud, mungkin contohnya Mbak Rani mungkin yang tidak berwujud, eee, Merek kayak dagang mungkin merek ya? dagang iya, Mhm. Lisensi, lisensi atau Nah, ini tentunya yang ada aspek software kayak gitu-gitu ya? ada aspek penghasilannya Mhm. tentunya Mbak Rani. Kalau yang tidak ada aspek penghasilannya, kenapa dia bukan perangkat pajak? Contohnya misalnya rasa kasih sayang, itu kan juga nah, ya, Waduh, itu tidak ada ini unsur nggak kelihatan gitu ya? penghasilan atau tidak menambah, penghasilan ekonomis itu ya, Mhm, tidak menambah Mbak Rani, makanya dia bukan merupakan, objek atau barang kena pajak. Nah yang, aset kripto ini kan termasuk barang digital Mbak Rani. mhm, Nah barang digital ini di Undang-Undang PPN, atau ketentuan terkait itu termasuk, dalam kategori barang kena pajak atau barang tidak berwujud. Nah, mmm, barang tidak berwujud seperti yang saya sampaikan tadi mhm, sebelumnya di pasal 1 ayat 2 Undang PPN, itu termasuk barang yang dikategorikan, barang kena pajak, mhm. Mbak Rani. Oke, jadi Heeh, dia kripto ini kita simpulkan sebagai iya, barang kena pajak tapi mhm. tidak berwujud gitu ya? Iya betul Mbak Rani. Oke. Jadi kalau kita mau jadi transaksi Mhm, untuk kripto ini bentuknya seperti apa nih, Caimin? iya, Apa kita, sama dengan kayak mekanisme jual beli BKP seperti oke, biasa, ada penjual, ada pembeli, ya udah iya, transaksi, atau mungkin bisa beli online atau gimana? iya. Gimana itu, Caimin? Iya, tentunya, sama ya Mbak Rani ya, kalau aspek proses bisnisnya itu sama kayak kita jual beli barang yang lain ya, kayak misalnya kita Ada penjual, ada pembeli, ada, bisa langsung tentunya transaksi ada. gitu ya, Iya, Caimin? kalau nggak ada penjual, nggak ada pembeli, nanti
ya barang tidak berwujud dalam bentuk lain, bisa apa ya, Gondoruo, setan. Nah, itu kan tidak berwujud juga, tapi nggak ada pembeli, nggak ada penjualnya. Nah, di sini Mhm. ada penjual, ada pembelinya. Mhm. Kalau ada penjual, ada pembelinya, tentunya nanti ada ininya Mbak Rani, apa istilahnya toko lah, ya. Kalau Mmm. secara gampangnya kita gambarkan sebuah toko, pasar, atau secara daring, kalau misalnya daring itu ada marketplace gitu ya Mbak Rani ya. Kalau Mmm. di sistem ini ya, perdagangan kripto ini di Mhm. sana dikenal dengan istilah wallet ya, e-wallet atau juga exchanger. Exchanger. Heeh, Jadi jadi dia kayak mhm, perantaranya gitu ya, Cak Imin ya? iya, heeh, jadi kita Harus ada itu? harus, kalau nggak Mmm. ada, sepertinya akan susah ini Nggak perdagangan, bisa ya? nggak bisa, heeh. Jadi Mhm. harus ada pihak yang memang memiliki kewenangan atau kemampuan untuk melakukan, mempertemukan Mhm. antara penjual dan pembeli tersebut. Ya, kira-kira Gitu. seperti itu Mbak Rani. Jadi, mungkin bisa dijelaskan lagi kalau untuk jenis-jenis transaksi di kripto itu seperti apa, Cak Imin? Oke, jenis-jenis transaksi di kripto itu, Mhm. ada 3 Mbak Rani ya. Mhm. Ada yang namanya nanti jual beli biasa ya, Mhm. kayak jual beli biasa. Jadi Bapak Ibu kawan pajak, ketika nanti ada, penjualan kripto, ada pembelinya, nah itu, salah satu jenis transaksi yang dilakukan dalam bisnis, aset kripto ini. Jadi jual beli kripto. Terus kemudian yang kedua adalah tukar menukar Mbak Rani. Jadi, kripto bisa ditukar baik sesama kripto atau juga Mhm. dengan aset yang lain. Aset lain, Iya, oke. heeh. Mhm. Jadi, ada 3 ya tadi ya, Mhm. yang pertama jual beli, aset kripto dijual kepada pembeli berupa Mhm. aset kripto tersebut Mhm. dipindah tangankan artinya. Terus yang kedua, tukar menukar sesama kripto. Mhm. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu kawan pajak, kriptonya ditukarkan atau juga aset lain ya, aset lain, selain kripto, dengan cara tukar menukar. Itu juga merupakan salah satu proses bisnis dari perdagangan aset kripto. Jadi, Itu. transaksi terkait kripto ini bisa dikelompokkan, jadi 3 ya tadi ya? 3, oke. Ada perdagangan atau penyerahan Heeh, BKP untuk betul. kriptonya sendiri, Mhm. kemudian juga, mungkin ada jasa kali ya di situ ya, Cak Imin ya? Oke, heeh. Ada, layanan dari exchanger-nya Iya, sendiri, heeh. terus kemudian saya pernah dengar istilah mining. Mining Mining itu pool. apa itu, Cak Imin? Oke, Mbak Rani, heeh, kalau tadi saya sebutkan yang 3 itu adalah Mhm. proses, pengalihan kripto. Yang 3 tadi ada jual, tukar menukar Mhm. sama aset kripto, dan tukar menukar dengan, aset yang lain Mbak Rani Mhm. ya. Selain kripto mungkin ada apa ya, kalau di Indonesia sepertinya masih belum ada. Nah, terus kemudian yang tadi, yang kedua itu kan layanan exchanger. Nah, di Mhm. sana ada jasanya Mbak Rani ya. Mhm. Nah, jasa, exchanger atau istilahnya ini dia kan PMSE-nya ya. Kalau Mhm. boleh kita contohkan sebagai toko daringnya lah, Mhm. kayak mungkin kalau kita belanja online itu dia adalah Shopee-nya atau Tokopedia-nya. Shopee atau Iya, Shopee Tokopedia-nya ya? atau juga yang lain. Nah, di sini namanya layanan, exchanger. Nah, di sini, ada aspek perpajakannya itu berupa jasanya tadi. Nah, ini, Mmm. layanan exchanger ini kan memberikan jasa ya, untuk apa istilahnya, memfasilitasi antara penjual dan pembeli kripto tadi. Nah, di Mhm. sana ada penghasilan yang diterima oleh, ini apa, atas layanan exchanger tadi. Nah, di sini, dikenakan pajak pasal 22, maaf, maksud saya pajak secara umum nanti ya, kalau yang layanan Mmm. exchanger itu pajak secara umum. Kemudian yang ketiga adalah mining pool. Nah, ini kalau saya sih biasanya swimming pool. Menambang. Swimming pool ini Oh, mining ini pool. mining pool, menambang tuh Iya, nambang iya apa ini, Cak nambang, Imin? itu namanya nambang kripto Mbak Rani. Tentunya kalau Mmm. kita membicarakan tentang kripto, yang ditambang adalah kripto. Nah, di sini ada jasa. Jadi, pihak-pihak yang berada di sini dia memberikan jasa verifikasi atas aset kripto tersebut. Terus juga, di sini ada jasa manajemen kelompok penambangan atas aset kripto tersebut. Aset ya, bukan asep, saya salah-salah aset aja dari tadi. Nah, jadi itu Mbak Rani, ada 3, pihak nanti yang akan kenakan ya atas Berkaitan atas berkaitan dengan transaksi aset kripto ini ya? kripto. Pihak penjual pembeli, kemudian, PMSE, Exchanger ya? layanan exchanger itu, terus kemudian mining pool-nya, minernya itu. Oke. Oke. Jadi, sekarang kita sudah tahu nih gambaran umum, macam proses bisnis dan juga transaksi kripto ini apa aja. Nah, sekarang di bagian yang paling penting nih, Cak Mhm. Imin. Oke. Pajaknya di mana ini, Cak Imin? Iya, nah ini kan memang, yang
memang menjadi bahasan penting pada kesempatan kita Ini berarti sore baru ini. ya Caimin ya pajak untuk kripto ini ya? Iya, Karena ini sebelumnya kan belum sudah, ada ya? iya ini makanya ini kalau saya pribadi tentunya Bapak Ibu kena pajak semuanya yang memiliki aset kripto, baik penjual maupun pembeli tentunya ini sangat berterima kasih kalau saya ya, sangat artinya payung hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dengan dikeluarkannya PMK 68 ini cukup memberikan kelegaan, artinya bahwa ini sudah ada payung hukumnya setelah sekian bulan itu tergantung Mbak Rani. Jadi terkatung-katung Nggak tidak ada ada payung, aturannya nggak ya? ada. Jadi masih bingung. Nah ini dengan dikeluarkannya PMK 68 yang berlaku mulai Mei ya, 1 Mm-mm. Mei kemarin. Nah ini sudah menjadi payung hukum bagi Bapak Ibu semuanya, semakin jelas bahwa atas penghasilan penyerahan kripto ini ada aspek perpajakannya, baik pajak pasal 22 PPN atau juga nanti ada pajak secara umum. Nah, berbicara dengan terkait PPN Mbak Rani ya. Mm-mm. Nah, PPN. Nah, ini kita juga sangat bersyukur sekali ya aturan PPN dan juga PPh pasal 22 atas aset kripto di Indonesia ini masih sangat kecil, sangat murah sekali Mbak Rani ya. Karena untuk PPN-nya Tarifnya iya, kecil. itu diterapkan berdasarkan besaran tertentu loh Mbak Rani ya. Kalau kita Hmm. mengenal di aturan yang lain itu PMK 71 ya, terkait besaran tertentu itu besarnya adalah 10% dari tarif loh. Itu masih 1,1. Kalau aset kripto ini 1% dari tarif loh. Jadi besarnya cuma Sepersepuluhnya lagi. iya, jadi besarnya cuma 0,11% Mbak Rani. Hmm. Itu untuk PPN-nya. Dan dalam hal ini dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Bapepti ya, itu tadi yang 0,11. Tapi kalau yang terdaftar atau tidak terdaftar di exchanger yang tidak terdaftar di Bapepti, maka tarifnya 2 kali lebih tinggi, yaitu 0,22% 22%. untuk PPN. Ini masih tergolong masih cukup Kecil ringan, ya? cukup kecil Mbak Rani. Itu Kemudian untuk PPN-nya ya? iya, ada yang pasal 22 Mbak Rani, pasal 22 itu Untuk pajak ditetapkan. penghasilannya. Oke, atas Bapak Ibu kawan pajak yang melakukan penjualan aset kripto tersebut, itu tarifnya adalah 0,1% Mbak Rani. 0,1%. Ah, Oke. Untuk yang Terdaftar di exchangernya Bapepti. terdaftar di Bapepti. Jika tidak, maka dia tarifnya 2 kali lebih tinggi sebesar 0,2%. Itu untuk semua transaksi tarifnya sama atau berbeda-beda nih, Caimin? Sama Mbak Rani. Nah inilah sama. salah satu keuntungan lagi ya Bapak Ibu kawan pajak. Ini kan kebanyakan yang melakukan transaksi penjualan aset kripto ini kan orang pribadi kebanyakan Mbak Rani ya, walaupun ada badan. Nah ini keuntungannya orang pribadi ini tidak dikenakan PPh pasal 21 loh Mbak Rani. Nah cukup dikenakan PPh pasal 22 dan Karena bersifat dia udah final ya. sebesar 0,1%. Coba kalau diterapkan PPh pasal 21 tarifnya progresif Mbak Rani ya. Sampai penghasilan sekian nanti 5% ya sampai dengan 60 juta, kemudian ada progresif lagi di atas 60 juta sampai dengan 250, tarifnya 15%. Ini cuma 0,1%. Selisihnya besar lumayan. sekali ya. Makanya ini cukup ini ya, karena ininya rasa keadilan, karena ini juga masih baru, pemerintah juga masih artinya memberikan keberpihakan kepada kita semua atas aspek perpajakan aset kripto ini Bapak Ibu kan pajak. Oke. Lalu kalau untuk jasa nih Caimin, jasanya sama juga nggak tarifnya 0,11 sama 0,1 Jasa yang di ini Mbak Rani ya, untuk yang mining ya? Oke. Kalau yang mining ya Mbak Rani ya, kalau mining ini dikenakan tarif secara umum ini Mbak Rani. Kalau yang mining ini ya. Yang miners ini ya? Iya, Pajak atas jasa yang verifikasi mining, transaksi atau mining? Iya. Oh, sorry, ini juga dikenakan pajak besaran tertentu juga Mbak Rani. Hanya besarnya berbeda. Oh beda Iya. ya, jadi nggak Kalau yang 0,11. tadi itu besarnya 1% dari tarif, kalau yang mining pool ini dikenakan sebesar 10% dari tarif PPN. Jadi 1,1 ya? 1,1%. Kalau tadi Untuk kan PPN-nya. 0,11 ya. Kalau yang mining ini 1,1%. Kalau PPh pasal 22-nya masih sama 0,1%. Sama 0,1%. Iya, yang tadi yang saya bilang menggunakan ketentuan pajak dan PPN secara umum itu atas exchanger-nya Mbak Rani. Oh, oke. Iya, kalau exchanger-nya itu tidak mengikuti yang ini besaran tertentu, jadi dikenakan sesuai dengan tarif PPh dan PPN secara
umum. Jadi Iya, si PMSE-nya ini tadi ya, iya, kalau itu nggak heeh, pakai tarif yang besaran tertentu ini, tidak. dia pakai tarif yang umum. Iya, karena Oke, dia menerima penghasilan ya atas seperti jasa, biasa ya, iya, jasanya jasa sama dengan jasa kena jasa yang pajak yang lain. biasa ya. Heeh, itu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa tarif yang digunakan ini adalah besaran tertentu untuk PPN-nya, Betul. yaitu 0,11% jika exchanger-nya terdaftar di Bapepti Bapti. dan 0,22% untuk exchanger yang tidak terdaftar di Bapepti. Oke. Sedangkan untuk PPh pasal 22-nya adalah 0,1% untuk exchanger yang terdaftar di Bapepti dan 0,2% jika tidak terdaftar. Ya, ada Nah, kenaikan 2 kali lipat, Mbak Rani. ya, kemudian untuk PPh pasal 22-nya ini bersifat final ya. Iya, Jadi betul final, Mbak Rani. nggak bisa dikreditkan ya berarti ya. Iya. Dan untuk PPN-nya juga PM-nya gimana nih Caimin? Iya. Kalau untuk yang besaran Oke. tertentu kan nggak boleh dikreditkan Iya. ya untuk penjualnya. Sama dengan peraturan besaran tertentu yang lain di PMK 071 Mbak Rani ya. Jadi backup pajak masukan atas perolehan aset kripto ini tidak bisa dikreditkan ya oleh Bapak Ibu kawan pajak semuanya. Untuk penjualnya ya. Untuk penjualnya, bagi pembelinya masih bisa. Jadi untuk penjualnya atas perolehan aset kripto ini tidak bisa dikreditkan PM-nya. Oke, nah kalau sekarang transaksinya menggunakan mata uang asing nih, gimana nih Caimin? Oke. Terus, dan kalau untuk transaksi yang tidak menggunakan mata uang, jadi hanya tukar aset kripto aja, ini pengaturannya gimana nih Caimin? Iya, baik ya, tentunya karena kita berada di Indonesia ya Mbak Rani ya. Nah, makanya mata uang kita itu harus disesuaikan yaitu dengan mata uang rupiah. Jadi harus Harus dikurskan dulu ke dikurskan rupiah ya. dulu. Itu dengan menggunakan kurs sesuai dengan kurs yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan ya yang berlaku pada saat dilakukan pemungutan baik PPh maupun PPN-nya. PPN. Oke, jadi kita lihat KMK ya, KMK kurs ya, Menteri KMK Keuangan kurs yang Menteri berlaku pada saat dilakukannya transaksi itu berapa, Iya, kita kurskan ke situ. Iya, bisa dicek Bapak Ibu, biasanya KMK ini berlaku kurang lebih 2 minggu ya Mbak Rani ya. 2 minggu kan ya? 2 minggu atau 1 minggu ya? 1 minggu. 1 minggu ya. Oke, nanti silakan dicek Bapak Ibu untuk KMK kurs mata uang rupiah terhadap dolar setiap minggunya. Oke. Terus kalau untuk transaksi yang tidak melibatkan mata uang, yang hanya tukar-menukar kripto aja gimana nih Caimin? Iya, oke. Transaksi yang tidak menggunakan atau tidak melibatkan mata uang fiat ya Mbak Rani ya. Kalau istilahnya mata uang fiat, bisa kalau di Indonesia mata uang rupiah ya. Atas aset kripto ini, maka nilai aset kripto tersebut dikonversi dulu ke dalam mata uang rupiah. Berdasarkan ada 2 ini Mbak Rani ya. Yang pertama adalah dinilai nilainya ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan aset kripto tersebut. Terus kemudian yang kedua, nilai dalam sistem yang dimiliki oleh PPMSE tersebut yang diterapkan secara konsisten tentunya ya. Jadi kalau misalnya menggunakan yang pertama tadi ya melakukan nilai berjangka ya harus konsisten tetap sesuai dengan nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka tersebut. Ya, artinya harus tetap konsisten. Konsisten ya. Oke. Jadi kita tadi sudah belajar nih gimana cara pemotongannya dan pemungutannya. Nah, sekarang untuk pembeli nih, bukti kalau sudah dipotong atau sudah dipungut itu apa nih Caimin? Oke, baik Bapak Ibu kawan pajak, kalau kita selama ini ya melaksanakan kewajiban PPh atau PPN ini terkait pemotongan, kalau PPh menggunakan PPh ISPT ya, ISPT unifikasi Mbak Rani ya. Terus kemudian kalau PPN-nya e-faktur. Nah, ini untuk perdagangan aset kripto ini khusus ya Bapak Ibu kawan pajak, ini bukti potong PPh-nya pasal 22 tadi ya, atau juga faktur pajaknya ini menggunakan dokumen lain, dokumennya cukup 1 ya. Jadi yang diterbitkan dengan melalui sistem tertentu yang disebut dengan single dokumen Mbak Rani. Single dokumen. Jadi dokumen ini diterbitkan sudah bisa digunakan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak maupun bukti potong. Jadi sebutannya untuk bukti pemotongan atau pemungutan ini single dokumen Single ya? dokumen. Jadi cukup 1 bisa untuk 2 PPN bukti, maupun ya? Untuk pemotongan PPh. Dan PPN-nya. Oke, nah sekarang untuk pemungutnya nih.
Kalau sudah melakukan pemungutan tentunya harus disetorkan dan juga dilaporkan. Betul. Bagaimana nih untuk kewajiban penyetoran dan pelaporannya? Apakah sama dengan PPN yang biasa atau ada perbedaan mungkin Caimin? Oke, ini ada sedikit perbedaan ya, Mbak Rani ya. Jadi Beda ya berarti? kalau PPN pada umumnya kan dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya ya, baik Mhm, setor maupun betul. bayarnya. Nah, ini kalau untuk aset kripto ini, baik PPh maupun PPN-nya ini harus dibayarkan untuk setiap masa pajak itu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, Mbak Oh, tanggal Rani. 15, oke. Lah untuk pelaporannya Mhm. itu harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan dengan menggunakan SPT masa PPN 1107 PUT ya, Mbak Rani ya. Nanti Untuk yang tentunya PPN-nya. yang PPN-nya, sedangkan untuk PPh pasal 22-nya tetap menggunakan SPT masa PPh Unifikasi. unifikasi. Oke. Baik, seru sekali ya perbincangan kita sudah 30 menit terkait dengan PMK 68 ini. Iya. Coba akan saya lihat dulu di komentar apakah ada yang bertanya. Bapak Ibu kawan pajak, kami persilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar apabila ada hal yang ingin ditanyakan kepada Caimin, mumpung ketemu Caimin nih sekarang. Oke, atau mungkin sharing boleh ya Mbak Rani ya, karena ini Boleh. kripto ini kan merupakan hal yang masih mungkin baru ya Mbak Rani ya, boleh dibilang baru. Bapak Ibu kawan pajak barangkali ada yang sudah memiliki aset kripto tersebut, ada juga mungkin yang belum. Barangkali yang ada pengalaman boleh deh di-share di sini, mungkin bisa menambah wawasan pengetahuan bagi Bapak Ibu kawan pajak yang lain, atau mungkin juga kami di sini Mbak Rani ya. Mbak Rani Iya. udah pernah ini nggak beli atau jual aset kripto? Saya taunya krip-krip, ada makanan namanya Lah, krip-krip itu. keripik ya? Keripik soto, Krip-krip ya. keripik dimakan sama soto ya, itu sama kayak saya. Jadi saya juga belum pernah menjual ataupun membeli aset kripto ini, Mbak Rani ya. Makanya ini mungkin karena kita Benar-benar berbicara, barang baru ya ini kan bagi saat kita. ini kita berbicara terkait dengan perspektif perpajakannya, Mbak Rani ya. Iya. Nah, untuk aset kripto itu kayak apa, dan mungkin Bapak Ibu kan pajak sudah ada yang pengalaman, boleh deh di-share di sini, monggo silahkan Bapak Ibu kan pajak. Iya. Baik, coba kita cek di kolom komentarnya sih kayaknya masih belum ada nih Ya, Caimin. atau mungkin masih malu-malu ya mau nanya, Iya. mau nanya takut kepingin. Untuk single dokumen ini bentuknya berarti dari PPMSE-nya ya untuk Iya, bentuknya. oke. Bapak Ibu kawan pajak tadi belum tersampaikan. Mhm. Jadi nanti bukti potong atau juga dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak itu diterbitkan oleh pihak exchanger Mbak Rani ya, PPMSE yang tadi itu yang Kayak memberikan perantaranya itu ya. fasilitas yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Itu wajib diterbitkan oleh PPMSE atau exchanger-nya tadi Mbak Rani. Dan yang wajib melaporkan juga exchanger-nya tadi. SPT masa Oke, PPN perlu maupun digarisbawahi ya untuk pihak yang wajib PPh-nya. untuk Betul. melaporkan, menyetorkan dan juga memungut adalah exchanger-nya ini ya Caimin ya. Exchanger. Oke, baik. Sepertinya tidak ada ini yang mau sharing dan juga bertanya nih ke Oke, tidak Caimin apa-apa, ini. mungkin memang masih malu-malu Mbak Rani ya. Baik. Saya sendiri juga kalau masalah kripto ini masih apa ya, artinya masih belum kalau disuruh tanya saya juga masih bingung yang mau tanyakan apa gitu kan. Jadi memang hal yang baru. Gak apa-apa, nanti lain waktu Bapak Ibu kalau misalnya malu bertanya di sini silahkan nanti bisa tanya di layanan kita ya Mbak Rani, Layanan tentunya ya Mbak Rani helpdesk ya. kita dan Oke. juga live chat Telegram kita ya. Oke. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa kita akhiri ya Caimin untuk live Boleh, Instagram kita iya. kali ini ya. Kalau memang sudah tidak ada yang mau disampaikan Bapak Ibu kawan pajak, tidak ada yang bertanya, oke lah, nggak apa-apa, kita cukupkan Mbak Rani. Baik, terima kasih Caimin atas kesediaannya untuk berbagi ilmu mengenai PMK 68 terkait pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan atas transaksi Aset kripto. Iya. Sepertinya obrolan kita melalui live Instagram kali ini dapat kita akhiri. Kami sampaikan terima kasih kepada kawan pajak yang telah bergabung bersama kami dan semoga apa yang sudah kami sampaikan di sore hari ini dapat
tepat, bermanfaat, dan juga dapat diterjemahkan dengan baik dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, terutama terkait dengan perdagangan aset kripto. Iya, baik, tentunya jangan lupa Bapak Ibu kawan pajak semuanya untuk mengunjungi channel kita ya, baik di live di Betul, apabila YouTube. masih ada pertanyaan Oke. yang ingin disampaikan, Bapak Ibu kawan pajak bisa menghubungi kami di layanan telepon KPP Madya Surabaya di 031 998 60398 atau di live chat Telegram di 0811 3196 631 yang akan kami layani di hari dan jam kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Iya, dan jangan lupa Bapak Ibu kawan pajak, setiap kegiatan sosialisasi kami tentunya akan kami share kembali. Bapak Ibu bisa menyaksikan kembali di channel YouTube kami KPP Madya Surabaya. Dan Jadi ke obrolan depan kita bisa dilihat lagi nih, Caimin? bisa Mbak Rani ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu kawan pajak kalau misalnya nanti mau chat di sana juga tidak apa-apa. Dan ke depan kita akan berusaha secara berkala, berkesinambungan untuk update ketentuan ya terbaru tentunya kepada Bapak Ibu kawan pajak, baik melalui podcast, live IG, atau juga mungkin Bapak Ibu bisa menyaksikan di channel YouTube kami KPP Madya Surabaya. Baik, terima kasih Caimin. Dan untuk menutup live Instagram kita di sore hari ini, seperti biasa, belum lengkap rasanya kalau belum kita tutup dengan pantun. Cakep. Hari Rabu, Caimin melihat pelangi Wow. Pas. saat mengemudi di perjalanan. Bapak Ibu kawan pajak yang kami sayangi, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Widya Cakep. Kusuma pamit undur diri. Dan saya Saiful Muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Santi Om.